Assalamualaikum. Nama Silakan berdiri. nama saya Aryo. Jadi gini Ustaz, dulu saya kenal sunnah itu dari musik awalnya. Jadi saya dulu punya misi gini, saya pengen ngedawahin teman-teman saya yang jauh dari agama, malah bukan sekedar jauh dari sunnah. Jadi ana mikir gimana caranya gue bisa ngedawahin mereka tanpa perlu ngedatangin mereka. Karena ngedawahin orang-orang teman-teman kita yang ahli maksiat itu susah, Tat. Kayak ngedatengin singa. Jadi kalau misalnya kita dekat nih, kita dawain, jangan gini. Kita malah diterkam, malah wah ngapain sih lu? Ngedawain gue udah kayak ustadz aja gitu. Terus, ana punya ide gimana caranya ana bikin musik yang ada unsur nasihatnya, Ustadz. Seperti itu. Nah, itu bagaimana, Ustadz? Kalau misalkan kita emang benar-benar harus ngindarin musik itu, apa solusinya buat ngedawahin teman-teman yang jauh dari agama gitu, Ustaz? Nah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang kita ini kadang-kadang kesulitan untuk mendakwain tuh teman-teman yang minum. Orang-orang pada pacaran ke sana, kita bawa mic, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Susah gitu kan. Kadang-kadang orang berpikir gimana kalau kita mendakwain mereka dengan cara yang lebih masuklah ke mereka. Tadi dikatakan apa boleh kita pakai musik-musik tapi isinya nasihat. Musik sudah selesai, urusan musik, hukum musik selesai. Urusan sekarang masalah lagu. Boleh nggak kita lagu-lagu nasyid umpamanya, nasyid yang tidak jadi kebiasaan, sekedar untuk ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah suatu hari dia ditanya, "Ya Aba Abdillah," dia ditanya nih, "Hadhil qasaid ar-riqaq allati fi dzikril jannah wan nar." Wahai Abu Abdillah, ini qasidah-qasidah, syair-syair ya yang disebutkan, yang menyebutkan tentang surga, yang menyebutkan tentang neraka. Ayy syai' taqulu fiha? Gimana pendapatmu tentang itu? Bayangkan ditanyakan kepada Imam Ahmad. Mithl ayy syai'? Gimana contohnya? Contohnya itu gimana yang disebutkan sama orang-orang itu? Qultu, maka yang bertanya ini Abi Hamid Al-Khalqani mengatakan, yaqulun, yang mereka katakan itu, idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi adh-dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Kayak gitu. Faqala a'id alayya, coba kau ulangi lagi. Idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi adh-dhanba min khalqi wa bil isyani ta'tini. Setelah itu Imam Ahmad masuk ke rumahnya. Waraddal bab, dia tutup pintunya. Fasami'tu nahibahu, aku mendengar dia menangis. Dan dia mengulangi bait-bait itu. Bait ini artinya, idza ma qala li rabbi, ketika Rabbku berkata kepadaku kelak, amastahyaita ta'sini, kau enggak malu berbuat maksiat sama aku? Kau tidak malu berbuat dosa di depanku, dan kau sembunyikan dosa-dosamu dari orang banyak. Dari ciptaanku kau sembunyikan dosa-dosamu, dan kau menghadapku dengan dosa-dosa itu, dan kau datang dengan dosa kepadaku. Imam Ahmad nangis baca itu. Ketika kita baca syair-syair seperti itu, diperbolehkan. Syekh Albani pun dalam kitabnya membolehkan hal itu. Yang penting tidak dijadikan ya kebiasaan, ya kita akhirnya bikin klub, bikin grup nih, grup urusan nasyid seperti itu. Enggak. Jadi itu kalau kita membaca yang tadi kita kan, Rasul SAW bersama para sahabatnya ketika menggali, umpamanya menggali parit, beliau mengatakan ya, untuk memberikan semangat, karena ada lagu-lagu itu orang semangat kadang-kala, tapi ingat lagunya yang tidak ada unsur maksiat. Beliau mengatakan apa? Siapa yang ingat tuh? Yang dibaca sama Rasul SAW ketika menggali parit itu. Waghfir lil ansari, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada hidup kecuali hidup akhirat, ampuni orang muhajirin dan orang-orang ansor nih. Sambil menggali mereka itu. Kalau dulu di tentara, mungkin sekarang masih ada. Biasanya mereka lari di depan pondok itu, kita dengar tuh, lari 1.000.
1.000, 2.000. Yang seperti itu, yang tidak mengandung unsur musik dan tidak melalaikan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi, masalah lagu tuh perlu dikasih kajian khusus insyaallah. Wallahu a'lam.